Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan pemirsa Tribuners dimanapun kalian berada, khususnya yang beragama Islam, berjumpa kembali dalam program Mutiara Islam Tribun Medan bersama dengan Gema Nusa Santri Sumatera Utara. Adapun tema kita pada pagi hari yang berbahagia ini adalah tentang menebar kasih sayang terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama saya Muhammad Rizky Ramon telah hadir di studio Tribun Medan. Beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Syah Murda Manurung SHI, ya. Terima kasih kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di Tribun Medan. Sama-sama. Untuk yang pertama dan mungkin next kita akan continue nih Ustadz. Insyaallah. Nah, jadi pemirsa Tribuners, kita langsung saja ke tema kita pada Jumat pagi ini terkait dengan menebar kasih sayang. Namun sebelum ke temanya, mungkin ada mukadimah yang ingin Ustadz sampaikan kepada Tribuners. Waktu dan tempat kami persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hajan nabiyil karim Sayyidil Mursalin wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Amma ba', hadirin ma'asyiral mu'minin, pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, semoga Allah memberkahi hidup kita bersama. Amin. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk mengangkat satu tema tentang bagaimana menebar kasih sayang sesama makhluk Allah. Pada prinsipnya dalam hidup dan kehidupan ini kita mencermati di banyak lini Bang Ramon, bahwasanya kita melihat dan mendengar baik dari media massa, media cetak, elektronik dan sebagainya, masih banyak didapati kekerasan antara manusia dengan manusia. Emak terhadap anaknya, anak terhadap orang tuanya, tidak sampai situ. Cucu terhadap neneknya, ya. Apalagi didapati antara kelompok organisasi dengan yang lainnya. Artinya hal yang demikian ini sebenarnya tidak perlu terjadi begitu, tapi terjadi kekerasan itu. Nah, oleh karenanya ini mencerminkan sesuatu sikap yang tak baik. Artinya dalam pandangan kita bersama, kalau terjadi pertengkaran antara orang tua dan anak yang tidak sesuai lah pada prinsipnya, artinya sampai berujung pada membunuh, iya kan? Ini tidak mencerminkan adanya sikap kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya kepada kita bersama, mari melalui momen ini, ya, saya mengingatkan bagi diri kita semua untuk saling menyayangi, untuk saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Hadirin ma'asyiral mu'minin, pemirsa Tribuners yang dirahmati Allah. Padahal Indonesia ini itu 80% bahkan lebih itu penduduknya muslim. Ya. Nah, muslim pada prinsipnya dalam agama mengajarkan kepada kita dalam ungkapan sehari-harinya, mengawali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Selalu kita ingat, selalu kita dengar, selalu kita amalkan dengan ucapan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi nyatanya pada prinsipnya pengamalan dari kalimat ini yang banyak kadang-kadang kita lupakan bersama. Kita lupa untuk berkasih sayang, kita lupa untuk memberikan kebaikan kepada manusia yang satu dan manusia yang lainnya. Nah, ini ya, melalui dari momen ini saya mengajak bagi diri saya dan kita semua untuk marilah kita jalin kasih dan sayang antara satu dengan yang lainnya. Begitu Bang Ramon. Oke, baik Ustaz. Artinya memang hilangnya rasa kasih sayang itu yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya kekerasan, timbulnya penganiayaan, dan mungkin juga timbulnya tindakan-tindakan kejahatan yang lain. Nah, sebenarnya konsep daripada kasih sayang itu sih seperti apa Ustadz? Kalau yang kita pelajari lah dalam agama itu sebenarnya
menganjurkan kasih sayang terhadap manusia itu seperti apa? Karena kan memang kasih sayang itu tidak hanya kepada sesama manusia aja kan, mungkin sesama makhluk gitu, Ustaz. Betul. Gimana itu menurut pendapat Ustaz? Baik, menarik ini Bang Ramon. Pemirsa Tribuners, dimanapun Anda berada, semoga Allah memberikan keberkahan hidup kepada kita bersama. Merujuk satu kitab dalam kitab Nasoihul Ibad yang disusun oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, di sana dinukilkan satu hadis baginda Rasul, atau boleh jadi kalau dia yang kutu buku nanti buka dalam kitab hadis Uspuriyah. Di hadis pertama di sana ada dijelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan dengan ungkapan Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Kata baginda Rasul, orang-orang yang pengasih, maka yakin saja Allah akan kasih dengan dia. Lantas dilanjutkan, irhamu mampil ardi yarhamkum mampis sama. Kalau umpamanya kamu menyayangi makhluk Allah yang ada di atas bumi, maka yakinlah makhluk Allah juga yang ada di atas langit akan menyayangi kita. Artinya begini sederhananya, Bang Ramon, umpamanya kalau umpama kita punya tetangga, punya keluarga, ya kan, sayang kita dengan tetangga kita dalam artian sayang yang baik ya. Betul. Mereka tidak punya apa-apa kita bantu, mereka sakit kita bantu. Betul. Maka yakin saja sayang kita dengan mereka, maka Allah akan sayang kepada kita. Nah, selanjutnya irhamu mampil yarhamkum mampis sama. Kalau umpamanya kita sayang dengan makhluk Allah yang ada di atas bumi ini, contoh kecil, kalau manusia ya sudahlah, karena sesama makhluk yang jelas-jelas sama berpikir, sama-sama melihat dan sama-sama mengetahui. Kalau umpamanya kita sayang, kata baginda Rasul, terhadap makhluk Allah yang ada di bumi, contoh saja merpati berterbangan, mereka hinggap di rumah kita, kita kasih makan. Oke. Iya, kita punya kucing kelaparan, kita kasih makan. Atau yang sejenis makhluk Allah yang lain lah. Iya kan, umpamanya kuda, onta dan sebagainya. Yang penting itu makhluk Allah. Sayang kita dengan merpati itu, sayang kita dengan kucing itu, sayang kita dengan binatang-binatang Allah yang lainnya, maka makhluk Allah yang di langit, siapa mereka? Itulah para malaikat juga akan sayang kepada kita selaku manusia. Begitu Bang Ramon. Oke, nah berarti kasih sayang itu memang sangat dianjurkan oleh Nabi. Oh betul. Terutama ya sesama makhluk. Nah, benar. Pertanyaannya Ustaz, manusia ini kan punya tupoksi ataupun peran masing-masing gitu. Iya. Ada yang kaya, ada yang miskin, Iya. ada yang ala kadarnya. Betul. Seperti itu Ustaz. Nah, menyikapi ketika memang apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW terkait dengan memberikan kasih sayang kepada makhluk, terutama memberi makan. Benar. Baik memberi makan kepada tetangga, anak yatim, ataupun misalnya kayak ada janda di sekitar tetangga kita gitu. Betul. Itu kan harus ada kemampuan yang lebih dari itu, Ustaz. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi sebagai untuk merealisasikan kasih sayang terhadap makhluk itu, Ustaz? Baik, begini Bang Ramon, dalam hidup dan kehidupan ini kan kita Allah berikan rezeki itu dengan yang lainnya berbeda. Ada umpamanya dia kekuatannya 100%, Betul. ada 80%, 50%, bahkan 40%. Hingga akhirnya klasifikasinya juga ada orang yang kaya, miskin dan fakir. Betul. Nah, kalau dia menjadi orang yang kaya, artinya dia mampunya di mana? Begitu. Kalau umpamanya dia mampunya berimpak, bersedekah itu, katakanlah dia mau bersedekah 100 bungkus nasi. Yang kita yang susah-susah ini umpamanya bisa 50 bungkus. Yang lebih susah lagi bisa umpamanya 30 bungkus. Yang susah lagi bisa 2 bungkus. Bahkan yang lebih susah lagi, tidak bisa dia memberi orang makan. Ada makhluk Allah yang hanya sebatas sesendok 2 sendok makanan bisa dia sedekahkan. Ada jalur-jalur yang lain. Ada Ustaz, begitu. Seperti itu, ya. Nah, berarti kalau menurut Ustadz lah ini terhadap kasih sayang sesama makhluk. Ya. Misalnya kalau kita pernah dengar dulu cerita-cerita orang tua ya Ustadz kan. Misalnya kita punya hewan peliharaan. Kita beri makan setiap hari gitu. Ada rezeki yang lain dari Allah seperti benar. itu. Nah, itu gimana Ustadz? Karena rezeki itu sudah Allah atur. Ya. Makhluk Allah yang berada pada satu tempat yang amat gelap.
ya amat gelap dan dia berwarna hitam sekalipun tidak ada cahaya, Allah sudah pasti berikan rezeki padanya. Artinya paling tidak dia seekor semut berada pada satu batu yang hitam di ruangan yang gelap, pasti Allah berikan rezeki padanya. Itulah yang Allah berikan kepada kita bersama. Artinya kepada kita semua dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisinya hari ini, kita dalam keadaan yang fit atau tidak fit, kita yang hari ini ekonominya lagi baik atau tidak baik, yakin saja kita tetap berusaha, Allah pasti akan selalu mengingat kita dimanapun kita berada. Kadang orang berbicara begini, Ustaz, tidak tahan aku dalam hidup ini menerima cobaan ini. Skeptis dia, Ustaz. Iya. Kita harus ingat satu firman Allah dalam Al-Quran, wala tayasu mir rahmatillah. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Selagi kita berusaha, selagi kita semangat, yakin saja Allah akan berikan itu semua kepada kita. Jadi menyikapi ini, Ustaz, beberapa peristiwa lah ya, belakangan hari ini ya, termasuk peperangan, kekerasan mungkin dalam rumah tangga, kekerasan dalam keluarga. Apakah itu bisa kita indikasikan berkurangnya nilai kasih sayang itu, Ustaz? Dan bagaimana kita bisa meningkatkannya kembali, Ustaz? Baik. Smart juga ini Bang Ramon ya. Ini karena saya topiknya kasih kisi-kisi, tapi kok dapat gitu ya. Topiknya ini kan agak menarik ini, Ustaz. Silakan, begini, Ustaz. Bang Ramon. Iya. Kalau umpamanya hari ini kita dapati terjadinya kekerasan, katakanlah di dalam rumah tangga, begitu ya, perperangan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, itu jelas, ya, terputusnya jalinan tali silaturahim. Artinya kan tidak ada tegur sapa di sana. Betul. Saling menguatkan ego masing-masing. Nggak ada duduk bareng ya, betul. Saya masih segar dalam ingatan saya itu. Salah satunya jalinan silaturahim, putusnya tali kasih sayang itu sudah mulai pudar di atas dunia. Yang amat sangat segar di ingatan kita, salah satu di antaranya, salah seorang guru kita, ulama kita yang ada di Labuhan Batu Utara. Kalau tidak salah saya ketika itu ketua majelis ulama. Betul. Orang yang alim, hanya sekedar mengingatkan, sampaian jangan berbuat yang tak baik, karena kabar yang tak baik saya dengar ini yang dinasihati yang selalu ngambil sawit orang, kira-kira seperti itu kabar yang beredar. Akhirnya karena ketidaksenangan dia sanggup loh menghilangkan nyawa si ustaz, menghilangkan nyawa si ulama, padahal mengingatkan kepada yang baik, tapi tidak terima. Betul. Nah begitu. Belum lagi kita melihat ada di berita media itu, media televisi, waktu itu diingatkan bahwasanya ada seorang nenek yang dikubur oleh cucunya. Gara-gara apa? Minta uang tidak dikasih, akhirnya diambil emasnya, Bang Ramon. Neneknya dikubur di dalam rumah, lari dia ke Riau atau ke Batam ketika itu. Ini kan luar biasa. Apakah tidak ada hatinya lagi? Apakah dia tidak punya kasih sayang? Nah, kalau lanjut kita ingatkan lagi, hari ini peristiwa juga masih segar dalam ingatan kita. Ada seorang istri yang gara-gara pembagian harta agak berbeda dari suaminya, dia sanggup menghilangkan nyawa suaminya. Itu kalau tidak salah saya seorang ASN itu ya, terjadi di Kabupaten Tanah Karo. Kalau waktu itu saya dengar seperti itu. Ini kan luar biasa. Masa iya seorang suami istri yang sudah diikat dengan kasih sayang, menjadi keluarga yang baik dengan akad nikahnya, tiba-tiba sanggup menghilangkan nyawa suaminya. Tidak sampai di situ, Bang Ramon, ya. Hari ini juga kita dengar banyak anak yang sanggup membunuh orang tuanya gara-gara anaknya tidak cocok bagi warisannya. Betul. Saudara hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah, oleh karenanya kembali lagi saya sah muda menurung mengingatkan kepada diri saya dan kita semua, ya, jangan sempat kita putuskan jalinan tali silaturahim ini. Kenapa? Karena orang-orang yang memutuskan tali silaturahim itu jauh dari surga. Hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah, nanti silahkan buka Al-Quran, ya, surah Al-A'raf ayat 156. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa rahmati wasi'at kullu syai', dan rahmat Allah itu amat sangat luas dari tiap-tiap sesuatu. Artinya ya, jangan kita memutuskan tali silaturahim, jangan kita memutuskan kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena surga jauh dari kita bersama. Itu Bang Ramon. Jadi memang bagaimana kita bisa mempertahankan saling berkomunikasi tadi lah Ustaz ya, sehingga kita bisa tetap yang namanya rasa kasih sayang itu tetap ada. Nah tadi kembali ke pertanyaannya tadi Ustaz, berkurangnya ataupun hilangnya rasa kasih sayang ini, apakah ada unsur keterlibatan namanya yang dugaannya adalah iblis ataupun setan ini Ustaz? Iya. Begini, dalam hidup dan kehidupan ini kan ada dalam diri kita ini sesuatu sifat yang baik, sifat yang tak baik, begitu. Yang pertama yang mendasari ini semua apa? Nafsu. Kan begitu. Kalau sudah nafsu, maka ditompangi oleh syaitan. Betul. Begitu. Kenapa dia mau membunuh suaminya? Karena ada nafsunya untuk menguasai harta. Nafsu tadi ya Ustaz. Iya. Kenapa dia mau membunuh neneknya? Karena dia kepengen harta neneknya. Kenapa dia umpamanya antara kelompok satu dengan yang lainnya berantem, ya akhirnya berbuat yang tak baik, orak-orakan. Apa yang membuat itu? Nafsu. Pengen namanya dipandang, pengen namanya dikenal. Siapa? Oh, geng sana. Siapa? Oh, organisasi sana. Padahal semuanya untuk apa? Nafsu. Kalau sudah nafsu, ada di dalamnya syaitan. Itu Bang Ramon. Artinya memang itulah yang tetap harus kita jaga ya. Benar. Nafsu tadi Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz kita bisa meningkatkan ataupun paling tidak mempertahankanlah rasa kasih sayang kita itu terhadap makhluk, baik makhluk manusia, hewan dan lainnya itu. Apa yang bisa Ustaz kasihlah kode lah ya, clue betul. Kira-kira inilah cara biar bisa kita tetap bertahan dengan rasa kasih sayang itu Ustaz. Yang pertama, tapi ya proporsional juga ya Ustaz. Iya. Yang pertama, dalam melaksanakan kebaikan itu ya kita memang awali dengan hati. Niat. Semuanya sebenarnya hati, niat kita ini. Betul. Ya, sekejam apapun kita, kalau kita punya hati, tidak akan terjadi tuh. Contoh kecil begini. Saya mengutip satu hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti buka dalam kitab Bukhari, ya, itu hadis 3467. Kalau kita buka dalam hadis Muslim, itu nomor hadisnya 2245. Kalau saya belajar itu saya dapati dalam kitab Abi Jumrah. Nah, di sana dijelaskan, bainama kalbun yutipu birokiyah kada yaktuluhul ats. Jadi ceritanya begini Bang Ramon, suatu ketika ada seorang PSK, katakanlah, saya selalu sebut itu bondon ya. Bondon. Kata orang sekarang sampah masyarakat, wallahu a'lam itu. Yang jelasnya menurut saya orang tak baik. Kenapa tak baik? Karena dia selalu melakukan sesuatu yang tak baik. Nah, bondon, PSK begitulah ya, dikenal begitu. Suatu ketika ini PSK lagi jalan. Ketika dia lagi jalan, dia lihat ada seekor kalbun. Bang Ramon tahu kalbun? Lupa ya? Hewan ya? Iya. Apa itu? Anjing. Wah, kolbun. Wah, lughatul Arabiyahnya gitu, kalbun. Udah lama nggak belajar Ustaz ya. Iya kan? Kolbun ya. Jangan kolbun hati, kalbun. Kalbun ya. Oke. Nah, beda O sama A ya kan? Oke. Ketika berjalan ini si PSK pada satu tempat, dia lihat seekor anjing juga lagi jalan. Oke. Nah, tapi keadaannya anjing yang lagi jalan tadi ini lidahnya keluar-keluar. Kenapa keluar-keluar? Nah, orang memahami ketika anjing lidahnya lagi keluar-keluar, dia dalam keadaan yang haus. Kalau anjing dalam keadaan yang haus, bisa efeknya itu cenderung meninggal pun bisa. Hidup ini Bang Ramon, kalau ada orang kelaparan, terancam lah dia Ustaz, ya? Orang kelaparan belum tentu dia mau dekat matinya. Tapi kalau udah kehausan dia, itu udah pasti. Lebih cepat. Dipercepat jadinya ya. Kata orang kampung begitu, maniknat ya. Dead kata gitu, kira gitu. Game over Game over, betul.
apa? Cepat kali Bang Ramon ini nangkap. Banyak bersilaturahmi itu. Oh iya. Ya. Jadi ketika dia dapati tadi ini anjing yang lagi mengeluarkan lidahnya dalam keadaan haus, terpikir ini si PSK. Ini emang kausan anjing kan kira-kira begitu. Lantas apa yang dilakukan PSK ini terhadap hewan tadi? Pemirsa Tribuners yang dirahmati Allah, berinisiatiflah si PSK tadi untuk melepas sepatunya. Kebetulan sepatunya itu Bang Ramon terbuat dari kulit. Bukan hak tinggi ya Ustaz ya? Dari kulit. Orang-orang Arab dulu kan kulit, sepatu topnya, ya kan? Nah, ketika dibukanya sepatunya, lantas tali sepatunya itu dia lepas. Untuk apa? Untuk menjadi tali. Maka dia pergi pada satu sumur, dia lihat sumurnya ada airnya, dia cemplungkan sepatunya. Ketika dia cemplungkan tali sepatunya menjadi talinya, apa yang dia lakukan? Dia ambil air itu. Setelah dia ambil, maka dia kasih ini si anjing tadi yang kausan untuk minum. Nah, ketika itu diceritakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa tanggapan para sahabat? Ya Rasul, lantas bagaimana? Itu kan si Bondan tadi, si PSK tadi melakukan sesuatu yang tak baik. Lantas apa yang Allah berikan kepada dia? Maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat, "Faghufira lahu," maka Allah memberikan ampunan kepadanya. Amat sangat luar biasa kan? Seorang yang pendosa besar, punya apa namanya, citra yang tak baik, tapi karena dia punya hati, sayang dia dengan makhluk Allah, sebaliknya Allah pun sayang sayang sama dia, maka ketika dia berbuat baik, memperbuat sayang dan kasih terhadap makhluk Allah, faghufira lahu, Allah ampunkan dosanya. Dalam perspektif hadis ini, nomor hadis kalau Bukhari 3.467, kalau Muslim 2.245. Artinya Bang Ramon, kalau umpamanya kita berbuat terhadap sesama manusia itu biasa. Ya, sayang sama adik kita memang saudara kandung kita. Malah ya harus sayang kita sama ayah kita memang ayah kita. Sayang sama emak itu yang melahirkan kita. Tapi kalau sayang kita terhadap hewan, ya, merpati kita kasih makan, tumbuh-tumbuhan, kita rawat dengan bagus, apalagi itu bagus. Ini hewan yang melata, katakanlah begitu. Kajian kita selalu mengatakan kalbun itu kan mukhallajuh itu. Iya kan? Najis berat, kira-kira seperti itu. Tapi ketika sayang kita sama dia, kita ingat itu makhluk Allah, kita ambil air, diambilnya tadi air, dia kasih minum, faghufira lahu, maka Allah memberikan ampunan kepada ini si PSK. Luar biasa Bang Ramon. Artinya bagi kita bersama, bagaimana itu Ustaz bisa kita gapai jalinan tali silaturahim itu, supaya tak jadi perperangan antara satu dengan yang lainnya, supaya tak jadi berantem antara satu dengan yang lainnya. Tumbuhkan kasih sayang dalam hati kita ini. Kita punya hati enggak? Kira-kira seperti itu. Begitu Bang Ramon. Jadi pesan yang kita dapat daripada cerita riwayat tadi itu memang seyogianya kita itu apapun yang kita hadapin itu ya demi kebaikan itu tetap kita harus prioritaskan kebaikan tadi itu. Nah, ini Ustadz, kira-kira apa yang ingin Ustadz sampaikan ke Tribuners, pesan terkait dengan tema kita pada pagi hari ini Ustaz, tentang kasih sayang kepada makhluk Allah ini Ustaz. Baik, pemirsa Tribuners, ya, program dari Mutiara Islam yang dirahmati Allah, semoga kegiatan program ini tetap eksis dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk melaksanakan sesuatu yang baik di atas dunia ini. Saya dalam closing statement ini mengingatkan kepada diri saya dan kita semua. Yang pertama, harusnya dalam hidup ini kita selalu menghargai. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda Rasul tadi, irhamu yarhamhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Artinya orang-orang yang pengasih itu yakin saja Allah akan kasih kepada dia. Irhamu mampil yarhamhumkum mampis sama. Sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi, maka yakinlah makhluk Allah yang ada di langit akan menyayangi kita. Nah, terakhir saya menyampaikan beberapa pesan baginda Rasul begini. Mal la yarhamin nas la yarhamhullah azza wa jalla.
Intinya dalam hidup ini, kalau umpamanya kita tak sayang dengan manusia, tak sayang dengan tetangga, ya kan? Maka jangan harapkan Allah akan sayang kepada kita. Iya, iya. Kan begitu Bang Ramon? Betul. Jadi sekali lagi, kalau umpamanya kita tak sayang dengan ayah emak kita, tak sayang dengan keluarga kita, tak sayang dengan tetangga kita, maka jangan harapkan Allah yang menciptakan kita akan sayang kepada kita. Irhamu turhamu. Kalau kita mau disayangi orang, maka kita harus sayang sama orang. Betul. Kan begitu Bang Ramon? Iya, iya. Kalau kita mau dicintai orang, maka kita harus bisa mencintai orang. Betul. Waghfiru yaghfir lakum. Kalau umpamanya kamu memaafkan kesalahan orang, yakin saja Allah akan mengampuni dosamu. Kira-kira begitu, ya. Kalau umpamanya ada orang berbuat salah sama kita, lantas belum minta maaf dia sama kita, begitu Bang Ramon. Sakit hati kita. Iya. Dibulinya kita, dipitnahnya kita, belum datang waktu minta maaf sama kita, kita terlebih dahulu memaafkan kesalahannya terhadap Allah, maka Allah akan memaafkan kesalahan kita, Allah akan mengampunkan dosa kita. Terima kasih. Itu Bang Ramon. Dan mungkin tadi ada tambahan sedikit Ustadz terhadap kasih sayang itu ya. Bagi orang yang sudah mempunyai pasangan, jangan sampai menyayangi pasangan yang lain. Oh kan? iya, jelas, jelas. Oke deh. Iya, iya. Ada lagi Ustadz ini? Saya rasa Selesai. itu saja, Oke. Bang Ramon. Terima kasih Ustadz. Demikianlah Tribuners, diskusi dan obrolan kita pada program Mutiara Islam di pagi yang berbahagia ini bersama dengan Ustadz Syah Muda Manurung SHI. Semoga apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau paparkan pada perjumpaan kita di pagi hari ini bisa menjadi tambahan wawasan dan juga khasanah keilmuan tentang Islam yang ada pada diri kita. Jadi marilah kita sama-sama mengaplikasikannya, menerapkannya di kehidupan kita masing-masing. Terus ikuti program Tribun Medan, silakan follow, like, and share seluruh akun sosial media Tribun Medan, baik itu Instagram, YouTube, Facebook, dan juga TikTok Tribun Medan. Terima kasih kepada Ustadz atas penjelasannya dan juga terima kasih kepada seluruh pemirsa serta pendukung acara ini. Kita berjumpa kembali pada program Mutiara Islam Jumat depan. Saya beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh.